ternyata saya ketemulah Prabowo Subianto di situ, dan saya bicara banyak dengan beliau tentang kebangsaan. Dalam perang itu saya gunakan 80% adalah TNI, Kopassus yang pasti. Hai Twitter, saya Muda Indonesia. Kali ini kita bakal ngobrol asik nih bareng musisi, penulis novel dan juga sutradara Jaya Tamalaki. Halo Bang, apa kabarnya nih? Sehat ya Bang ya? Seperti yang terlihat. Wih, sehat. Iya. Terutama sekarang Abang lagi sibuk-sibuknya nih dengan film yang sedang dikerjakan. Boleh spill sedikit Bang tentang film terbarunya yang lagi dikerjakan? Ada beberapa. Awalnya saya sebenarnya menulis tentang Laksamana Kumalayati gitu. Wanita awalnya saya tadinya agak ragu menulis tentang beliau. Saya tracking dulu, saya pelajari siapa orang ini. Tiba-tiba saya tahu bahwa semua orang di Republik ini mengenal namanya Cornelis de Houtman. Oke. Salah satu jenderal dari Eropa, bangsa penakluk, sudah keliling dunia menaklukkan banyak bangsa, dan ternyata berakhir di tangan seorang Kumalayati, seorang janda dari Aceh. Menurutku luar biasa. Jadi mereka punya alasan kenapa Belanda menutupi sejarah beliau. Artinya negara kita paling kaya raya. Kenapa kita dikejar oleh banyak bangsa penjajah? Karena kita negara yang kaya raya di semua sektor dan semua dimensi. Nah, itu awalnya Kumalayati tertarik menulis itu karena saya kecewa kenapa masyarakat dan generasi muda kita tidak mengenal orang ini. Ya. Belum ada yang namanya pahlawan di Republik ini. Di abad 16 beliau udah eksis sebagai panglima, dan dia menjadi panglima angkatan bersenjata Aceh, Kesultanan Aceh dengan 10 sultan. Dia tetap eksis sebagai wanita. Saya tertarik sama orang itu, saya mulai menulis itu. Nah, saya akhirnya karena tidak ada juga sponsor, karena saya berpikir film di Republik ini kan harus berevolusi lah. Karena pengalaman itu saya biayai sendiri buat historia. Dalam perjalanannya saya mencari tokoh yang bisa mendukung, yang sependapat dengan saya bahwa film itu adalah bagaimana menunjukkan identitas suatu bangsa, membesarkan suatu bangsa, film propaganda, dan juga melindungi budaya dan identitas, karena budaya itu adalah identitas kebangsaan. Karena manusia begini, manusia itu dia beragama itu adalah identitas kemanusiaan, tapi kalau tentang budaya itu adalah identitas kebangsaan. Nah, kita kan diserbu oleh globalisasi hari ini. Film-film budaya kita diserbu, budaya kita habis. Ketika kita tidak lagi mencintai budaya, seni budaya kita yang kaya raya ini, maka di saat yang sama akan menurunkan nasionalisme dan kecintaan terhadap bangsa kita. Di situ awal kegelisahan saya. Yang seperti kita tahu ya, ada Bang Jaya ini memproduksi dari novel yang Inombale. Terus sekarang untuk persiapan film yang tentang perjuangan 8 sahabat. Nah, itu ceritanya menarik. Oke. Ini cerita langsung berat dan menantang dan memantik nasionalisme saya. Jadi awalnya gini. Sebenarnya saya dari dulu itu gini. Setiap saya terjun di dunia film mungkin sekitar 24 tahun. Saya tidak pernah menaruh satupun nama orisinal saya di dalam film itu. Karena apa? Bukan saya meremehkan film Indonesia, tidak. Karena kegelisahan itu kenapa film Indonesia belum bisa tembus Hollywood seperti yang dilakukan oleh Korea, India. Padahal kita punya kapasitas dan sumber daya yang sama. Gimana masalah kita? Itu selama saya terlibat dalam dunia film di Republik ini, Anda silakan googling, tidak ada nama Jaya di situ. Jaya Tamalaki silakan buka. Saya munculkan nama saya ketika baru saya menulis pertama. Karena saya ngelihat adalah ini bermula dari mungkin para pengusaha film kita yang orientasinya adalah bisnis. Kalau itu yang membuat film kita jadi tidak berkembang. Sumber daya kita keren sebenarnya. Begitupun di musik, sama halnya. Dari kegelisahan itu, saya mencari sosok siapa. Saya tidak tahu bagaimana. Ada perjalanan yang begitu panjang, tiba-tiba satu saat saya dipertemukan oleh seseorang, sahabat saya, saudara saya hari ini, ya saya nggak usah sebut namanya, oleh seorang Prabowo Subianto. Saya sebenarnya sudah hampir putus asa mencari sosok yang bisa berada di dimensi yang sama tentang pemikiran tentang bagaimana bangsa ini dari sisi budaya dan sesuai bidang saya.
ternyata saya ketemulah Prabowo Subianto di situ, dan saya bicara banyak dengan beliau tentang kebangsaan, tentang film-film. Dia ingin kegelisahan juga sama, sampai beberapa tahun katanya cerita ini, ya kan cerita beliau sebenarnya Gen 8 itu saya kasih judul. Tadinya cerita itu dia kasih judulnya 8 Sekawan. 8 Sekawan. Saya tertarik karena dia bicara tentang 10 November. Ini tentang kebangsaan. Karena menurut saya, sejarah tidak pernah berdiri sendiri. Peradaban ini terbentuk saling terkait oleh peristiwa sebelumnya. Jadi tidak akan pernah ada perang 10 November tanpa perang dunia kedua. Kan itu masalahnya. Nah, di situ sempat saya berdebat sama Pak Prabowo. Saya bilang gini, dia bilang jangan terlalu mulus, Jay. Nggak bisa Komandan. Tujuan sekutu di sini adalah mendudukan kembali wakilnya itu Belanda. Makanya terjadi perang 10 November. Tentu saja di sini ada kepentingan Belanda juga yang sempat terusir oleh Jepang. Nah, bom atom inilah yang untuk memaksa Belanda, Jepang menyerah. Nah, kekhawatiran Pak Prabowo waktu itu dia bilang, bagaimana kita mendidik generasi muda kita, menumbuhkan nasionalisme kita, kebangsaannya, ya dari film-film itu. Untuk ide yang film yang lagi mau diproduksi ini, idenya sudah kuat, ceritanya kuat, didukung oleh orang kuat. Ya. Pasti dibutuhkan karakter aktor yang karakternya kuat juga. Ini kira-kira abang udah ada pilihan-pilihan, udah spill siapa yang bakal terlibat di film ini, Bang? Oke. Sebenarnya kan ada sedikit, kita kan ada budaya di Indonesia ini, ketika dia bikin film, teman-teman bikin film, dia selalu berpikir bahwa yang dilihat adalah followers. Siapa followers? Banyak followersnya. Oke. Seseorang ini dia Menarik, ya? naik, namanya besar. Ya, namanya besar. Sekarang udah begitu kan. Namanya besar. Oke. Dia deklarasi dengan followers 20 juta, itulah penontonnya. No, bukan itu. Karena kalau itu ukurannya, Bos, kita harus lihat. Tidak sedikit film orang-orang yang punya followers banyak dan terkenal di Republik ini, tapi filmnya nggak laku. Kita kan harus bicara realistis. Ya. Tapi tidak sedikit juga orang yang baru muncul hari ini, filmnya bisa sampai jutaan. Booming. Contoh kemarin ya. Berarti penonton kita udah cerdas sebenarnya. Yang tidak cerdas mungkin, atau yang lalai itu adalah kreatornya, yang masih mengikat pada budaya itu, doktrin ini. Oke Bang, sekarang sudah sampai tahap apa nih film? Sekarang karena saya udah persiapan konser dulu ini, konser soundtrack ini, ada 2-3 lagu, termasuk finishing skenario, dan hari ini yang saya lagi menyeleksi dulu tim. Jadi hari ini kita lagi menyeleksi, karena saya sebenarnya bukan butuh tim yang punya nama besar, tapi tim yang punya kegelisahan yang besar. Nah, perang itu kenapa saya menggunakan TNI? TNI itu dalam perang itu saya gunakan 80% adalah TNI. Karena gambar saya maunya real. Bagaimana dia tertembak, adegan dia tahu bagaimana cara pegang senjata, bagaimana mengikat sepatu. Karena gambar saya kan detail. Kalau tentara benar yang pegang tongkat, beda. Bagaimana dia kokang senjata, beda. Jadi, karena kalau tidak sesuai, tidak menarik gambar itu. Karena sebenarnya hal-hal kecil itu yang akan membuat psikologis penonton. Ketika lo suguhkan realistis adegan itu, penonton dia ada di dalam ruang itu. Saya ingin surat terakhir Nunik tadi itu, karena detail saya pikirkan itu sampai saya pakai multicam, jujur aja. Minimal 6 kamera saya mau pakai. Terus tentara dari kesatuan mana Bang? Spill Bang. Kopassus yang pasti. Spektakuler. Yang ikut luar biasa, setting tempatnya, persiapan musik segala macam. Kita penasaran budgeting yang disiapin ini berapa sih untuk produksi film ini? Yang pasti ini biaya akan jadi film termahal pertama di Republik ini. Karena menggunakan CGI ya. Nah, saya tertantang waktu itu, Bapak bilang begini, Jaya, saya tidak peduli bagaimana caranya, film ini harus bagus. Kau mau Hollywood, Bollywood, insya Allah saya dukung kamu. Dukung, maksudnya. Ini ya tergantung teman-teman, silakan. Karena ya ada yang mau mengukir namanya terhadap peradaban ini, yang punya duit hari ini, jangan hanya habiskan main judi di Texas atau gonta-ganti perempuan, itu kau akan bawa mati. Tapi ketika kau bantu film ini, kau bantu bangsa kamu. Jangan hanya korupsi yang kalian pikirkan. Mereka lupa, dia pikir berapa lama sih Anda hidup? Kalau saya mau berpikir tentang uang, ngapain kemarin uang 12 miliar saya bikin teaser, saya nggak tahu itu film mau jadi atau tidak. Karena buat saya uang dan harta sudah berhenti di situ.
ketika saya mati, saya tidak bawa itu. Menurutku seperti itu. Saya berharap ini akan sukses. Saya akan menjadi orang pertama yang kecewa ketika penonton saya kecewa. Asik. Makasih banget nih Bang, obrolannya seru banget. Ya baiklah Terbitas, demikian obrolan seru kita bareng dengan Bang Jai Tawalangi. Terima kasih Bang. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Make it better.